Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 6 yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang keliling lingkaran yang pada pertemuan sebelumnya kalian telah mengetahui tentang unsur-unsur lingkaran, dan untuk pertemuan kali ini Bapak akan fokuskan ke materi keliling lingkaran. Baiklah anak-anakku, keliling lingkaran itu merupakan jarak batas tepi melingkar pada lingkaran. Jarak antara sisi tepi lingkaran melalui titik pusat lingkaran itu disebut dengan diameter. Sedangkan jarak titik tengah lingkaran menuju tepi lingkaran disebut dengan jari-jari lingkaran. Sehingga dapat diketahui jari-jari lingkaran merupakan setengah dari diameter. Begitu sebaliknya, diameter adalah 2 kali dari jari-jari lingkaran. Nah, di sini selanjutnya perbandingan antara keliling dan diameter adalah pi. Yang besarnya 22/7 atau 3,14. Nah, untuk mengetahui keliling lingkaran dapat diketahui dengan cara berikut. Ini rumusnya: 2 titik pi titik r atau pi titik d. Titik di sini pada matematika itu diartikan atau sama dengan kali. Jadi 2 titik pi titik r itu sama dengan 2 kali pi kali r, atau pi titik d itu berarti pi dikali D, mana pi di sini besarnya 22/7 atau 3,14. Jari-jari R itu jari-jari lingkaran dan D itu diameter lingkaran. Baiklah, kita coba ke soal. Nah, di sini diketahui lingkaran dengan diameter 7, maka berapakah keliling lingkaran tersebut? Nah, ini diameternya 7. Di jarak antara tepi ke tepi melalui titik pusat itu 7. Nah, berapa berarti kelilingnya? Nah, rumus keliling lingkaran, nah, sini diameter kalau kali pi. Kalau nanti di soalnya diketahui R jari-jarinya, maka menggunakan rumusnya pi kali 2 kali R atau 2 kali pi kali R. Kalau yang diketahui di soalnya itu jari-jarinya. Nah, di sini yang diketahuinya diameter, berarti kita memakai rumusnya keliling sama dengan diameter kali pi. Diameter pada lingkaran di sini 7, nah, pi-nya besarnya 22/7, maka keliling rumusnya diameter kali pi. Nah, berarti berapa diameternya? 7 kali pi-nya menggunakan 22/7. Pengerjaannya bisa 7 dikali 22 dibagi 7, atau mungkin lebih mudahnya nah, ini berarti 7. Nah, bisa kita coret dengan 7 di sini. Nah, berarti tinggal di sini 1, berarti 1 kali 22 dibagi 1 hasilnya 22. Nah, seperti itu. Baiklah, selanjutnya, nah, yang berikutnya di sini diketahui lingkaran dengan jari-jari 14, maka berapakah keliling setengah lingkaran tersebut? Setengah lingkaran dengan jari-jarinya, berarti dari sini, dari titik pusat ke tepinya itu 14. Berapa berarti keliling setengah lingkarannya? Nah, di sini kita cari terlebih dahulu diameter. Tadi berarti jari-jarinya 14. Berarti berapa diameternya? Nah, diameter itu 2 kalinya jari-jari. Berarti diameter R dikali 2. R-nya 14. Berarti 14 dikali 2. Berarti diameternya itu 28. Nah, kita masukkan ke rumusnya. Rumus keliling setengah lingkaran adalah, nah, setengahnya
setengah dikali diameter dikali pi. Nah, di sini setengah kali diameter kali pi, ya, diameternya 28 dikali pi-nya menggunakan 22/7. Nah, ini kalau di sini berarti dirubah dulu jari-jarinya ke diameter, atau kalau mau menggunakan langsung berarti setengah kali 2 kali pi kali r. Tapi Bapak di sini jadi berubah dulu jari-jarinya, dirubah dulu ke diameter. Nah, ini pengerjaannya bagaimana? Ini berarti setengah kali 28 kali 22/7. Pengerjaannya untuk seperti ini. Nah, ini 1/2 kali 28. Nah, ini bisa kita coret dengan 7. Maksudnya 28 7 berarti 28 dibagi 7. Nah, di sini berarti jadi 1. Nah, di sini 4. Nah, berarti 1/2 kali 4 kali 22/1. Setelah itu berarti 1 kali 4 itu 4 dikali 2 88. Nah, berarti setengah dikali 88. Hasilnya ini coret. Berarti 88 ini 2 coret. Berarti hasilnya tinggal 44. Seperti itu. Baiklah, kita lanjut. Nah, di sini kita hapus dulu yang ini. Nah, contoh berikutnya, diketahui lingkaran dengan jari-jari 7, maka berapa keliling seperempat lingkaran tersebut? Di sini hanya seperempat bagian dengan jari-jarinya 7. Bagaimana kelilingnya? Nah, berarti dicari terlebih dahulu diameternya. Nah, kalau jari-jari 7, nah berarti diameternya, diameter itu kan rumusnya R kali 2 atau 2 kali jari-jari, 2 kali R. Nah, di sini jari-jarinya 7. Nah, berarti diameternya 7 kali 2 sama dengan 14. Bagaimana rumus keliling lingkarannya? Nah, keliling lingkarannya sama dengan seperempat, karena ini seperempat bagian. Seperempat kali diameter kali pi. Kebetulan diameternya di sini, diameter pada lingkaran tersebut, nah 28. Oh, maaf, di sini ini maksudnya 17, di sini 14. Maaf ya. Di sini diameternya 14. Ini 14 berarti pi-nya. Nanti Bapak ganti dulu. Nah, ini sini berarti bukan 28. Nah, ini salah. Ini berarti 14. Ini 14. Nah, pi-nya 22/7, maka di sini seperempatnya. Seperempat Nah, berarti sini seperempat dikali D dikali diameter kali pi. Nah, berarti seperempat dikali 14 dikali pi-nya menggunakan 22/7. 22/7. Hasilnya bagaimana caranya? Nah, ini seperti tadi telah dijelaskan caranya. Tinggal, nah ini berarti 14, ini 14. Nah, kita sederhanakan, kita perkecil akarnya maksudnya dengan cara dibagi. Berarti 14, 7. Nah, di sini 2, sini 1. Berarti tinggal 1/4 dikali 2 dikali 22/1. Berarti kita kalikan 1 kali 2 kali 22. Nah, berarti itu 44. Nah, 44 dibagi 4. Karena 4 dasar ke 4. Berarti 44 dibagi 4. Nah, 44 dibagi 4 itu hasilnya sama dengan 11. Nah, berarti keliling lingkaran, keliling seperempat lingkaran
yang jari-jarinya 7 itu kelilingnya 11. Nah, mempunyai sepeda. Panjang jari-jari roda sepedanya adalah 50 cm. Berapa panjang diameter roda sepeda dan berapa kelilingnya? Di sini jari-jarinya 50 cm. Kita hitung berapa diameternya dan juga berapa keliling lingkarannya. Nah, di sini diketahui jari-jarinya 50 cm. Sementara rumus keliling pi kali diameter. Pi-nya menggunakan 3,14. Di sini menggunakan 3,14. Ditanya diameter dan keliling. Anak-anakku sekalian, ini untuk menentukan besarnya pi. Kalau di soalnya tidak ditentukan pi-nya, seperti kalau di soalnya ditentukan, pi-nya sudah ditentukan, nah berarti kita ikutin pengerjaannya dengan pi yang telah ditentukan. Tapi kalau seumpamanya pi-nya tidak ditentukan, seperti yang di sini, nah di sini berarti menggunakan pi-nya 3,14. Nah, karena di sini, jadi bagaimana sih menentukan 22/7 atau 3,14 kita memakainya? Nah, kalau tidak ditentukan soalnya, kita lihat jari-jari dan diameternya. Kalau jari-jarinya dapat dibagi 7, nah berarti kita menggunakannya 22/7. Kalau jari-jari atau diameternya tidak dapat dibagi 7, nah kita alangkah baiknya menggunakan pi-nya 3,14. Seperti di sini 50 kan tidak bisa dibagi 7, tidak habis dibagi 7 maksudnya. Nah, berarti menggunakannya pi-nya 3,14. Nah, diameternya berarti 2 kali jari-jari, berarti 2 kali 50 cm sama dengan 100 cm. Kemudian kelilingnya pi kali diameter, berarti 3,14 kali 100 cm. Nah, di sini kita coret komanya, di belakang komanya ada 2 angka. Ini 100, nah berarti kita coret 2, 1 seperti ini. Nah, ini berarti kita coret 1, 2, kita hilangkan komanya. Nah, di belakang komanya ada 2 angka. Nah, kita hilangkan di sini nolnya 2. Kenapa dihilangkannya 2? Karena di belakang komanya 2 angka. Berarti di sini tinggal 3, berarti sini sudah tidak ada koma. Berarti 314 dikali 1, hasilnya 314. Nah, seperti itu. Berikutnya, nah di sini ada contoh soal berikutnya. Fajri memiliki sebuah parabola. Parabola itu mempunyai keliling 188,4 cm. Nah, berapakah diameter parabola tersebut? Nah, di sini yang diketahui kelilingnya. Nah, kita cari bagaimana cara mencari diameternya. Nah, di sini diketahui kelilingnya 188,4 cm. Kita menggunakan pi-nya 3,14. Nah, ditanya diameternya. Kalian sudah tahu keliling lingkaran itu rumusnya pi kali diameter. Nah, berarti kelilingnya sudah ada 188,4. Pi-nya menggunakan 3,14 kali D. Nah, berarti yang kita cari D. Bagaimana cara mencari D? D itu sama dengan 188,4 dibagi 3,14. Dan hasilnya D-nya itu 60. Berarti diameternya itu 60 cm. Seperti itu. Nah, aku di sini ada beberapa soal. Nah, silakan kalian kerjakan dengan teliti, dengan cermat. Ada 8 soal. 1, di sini hitunglah keliling lingkaran yang jari-jarinya, yang ketahui jari-jarinya. Kemudian yang kedua, jika diketahui jari-jarinya berapa kelilingnya. Terus yang berikutnya di sini 8, di sini ada soal cerita ya. Silahkan kalian kerjakan dengan cermat dan teliti. Dan barangkali untuk pertemuan kali ini tentang
kali lingkaran Bapak cukupkan sekian. Mudah-mudahan kalian dapat memahami